Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada nasihat yang lalu kita telah memahami bahwa puasa adalah ibadah, puasa adalah perintah, puasa adalah kewajiban, dan puasa adalah salah satu dari 5 tahapan verifikasi keislaman seseorang yang mengaku sebagai muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengorelasikan antara keutamaan bulan Ramadan dengan perilaku kita sebagai refleksi pengamalan seorang muslim. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh ampunan. Ini penting. Kenapa? Karena kita manusia membutuhkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita adalah tempatnya salah. Nabi sudah menggarisbawahi bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak turun Adam melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Faktor utamanya adalah iblis. Iblis akan selalu berusaha merealisasikan janji yang ditetapkan kepada Allah yang ternyata disetujui oleh Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan akan selalu berusaha menggoda dan menyesatkan manusia sampai manusia tidak terasa melakukan banyak sekali dosa. Tapi pada bulan Ramadan ini Allah memberikan dispensasi kepada kita dari godaan dan penyesatan iblis kepada manusia. Di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu oleh Allah. Pintu-pintu neraka dikunci sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang terkunci. Dari kemuliaan hadis dan keutamaan yang disabdakan oleh Nabi tersebut, secara hakiki, secara lahiriah atau kita sebut dengan secara kontekstual, pertanda masuknya bulan Ramadan. Allah memberi pengagungan terhadap kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan, di mana pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan belenggu-belenggu dipasangkan kepada setan-setan dan jin-jin yang jahat. Ini mengindikasikan bahwa Allah memberi kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu Allah memberikan ampunan kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu realitasnya bagaimana? Ternyata di sekeliling kita masih melihat banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Termasuk kemaksiatan itu adalah sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasa tanpa ada uzur atau alasan yang dibenarkan oleh agama. Lalu apa korelasi hadis tersebut dengan ekspektasi dan kenyataan yang ada sekarang? Maka pada hadis tersebut menunjukkan ada penjelasan secara implisit, secara kinayah, bahwa pembelengguan itu tidak terjadi pada semua setan, dalam arti sebagian. Artinya itu adalah bersifat PSBB saja. Jadi tidak secara lockdown Allah membelenggu iblis dan setan-setan dan jin-jin yang ada itu. Nah, kemudian bisa jadi dengan Ramadan ini kita akan bisa melihat, kita akan bisa bercermin siapa diri kita sebenarnya. Maka itulah
refleksi seseorang. Bisa jadi dia mempunyai jiwa yang kotor, nufusul khabithah, atau memang kebiasaannya yang memang jelek, gitu. Adatul qabihah, atau dialah setannya, syayatinul insaniyah. Di dalam hadis yang tadi, kalimat selanjutnya adalah wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Jadi ada panggilan, malaikat yang memanggil, yang menyeru, wahai pencari kebaikan, teruskanlah, dan wahai pencari kejelekan, berhentilah. Nah, maka ini akan menjadi menarik bahwa apa yang harus kita kerjakan selama kita menjalankan puasa, khususnya generasi Z. Ketika berpuasa, saat menahan lapar dan haus, apakah kita akan merasa gabut, kemudian kita rebahan, nobar, mabar? Nah, tidak. Tetapi dalam hadis tersebut ada motivasi, ya baghiyal khair, kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksudkan? Implikasinya ada 5. Di dalam bulan Ramadan kita akan mendapatkan motivasi dari hadis tersebut bahwa yang pertama adalah kita berpuasa. Berpuasa tanpa mengurangi pahala dan menggugurkan pahala dari puasa tersebut. Yang kedua adalah kita perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Maka minimal kita menghatamkan 1 juz. Kemudian di dalam ibadah yang lain kita mendapatkan keutamaan, yaitu sholat taraweh. Mangqamahu imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian pada 10 malam terakhir ada 1 malam di mana pahala akan dilipatkan 1000 kali lipat. Nah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita usahakan persiapkan diri kita untuk iktikaf dan berzikir sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah kita tutup bulan Ramadan dengan zakat. Karena zakat adalah penentu, penghantar amalan-amalan baik kita selama Ramadan naik ke langit, menghadap ke Allah. Dari seruan yang ada di dalam hadis tersebut, apa faedahnya? Padahal kita tidak mendengar seruan itu, ya baghiyal khair wa ya baghiyal syarr, kita tidak mendengar. Maka panggilan itu ditanamkan oleh Allah di dalam hati seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima kebaikan, yaitu hati orang iman. Maka tentunya hanya orang imanlah yang merasa bahwa panggilan itu ditujukan kepadanya, sehingga kebaikan-kebaikan akan selalu dikerjakan dan kemaksiatan akan selalu dihindari. Semoga Allah memberikan kita kesemangatan, kesabaran, bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat, penuh barokah, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah yang banyak sekali. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.